dimarahi rakyat atau istri? Saya pernah jadi tukang tagih utangnya. Oh, kolektor gitu ya? Iya, kolektor. Berarti galak banget dong. Enggak juga. Jadi Ini kan orang kecil, Mbak. kecil apa ya? Maksudnya masyarakat, ya kan kita kan masyarakat. Iya. Jadi ini kopinya adalah kopi pahit, tapi tidak sepahit kehidupan Bapak lah ya kayaknya ya. Ya Allah. Tak peduli siapa diri ini. Jadikan diri bermakna untuk sesama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di podcast 1007, tepatnya ruang 1007. Saya Santi Anjasmara. Ramasinta, kalau misalkan Ramasinta jadi seorang pemimpin atau dipercaya menjadi seorang pemimpin, apakah sudah siap? Sampai misalkan berkali-kali atau beberapa kali periode, apakah Anda mampu? Nah, ngomongin soal kepemimpinan, saya hari ini punya tamu spesial. Dia seorang pemimpin yang sudah tidak diragukan lagi karena sudah berkali-kali jadi pemimpin. 2 periode, berapa kali periode kita tunggu aja ya. Oke, siap tim Hore? Siap. Oke, ada pantun dulu nih. Hiasan pesta memakai janur. Cakep. Sungguh indah dipandang mata. Cakep. Oke, selamat datang kepada Cak Nur. Cakep. Di ruang 1007 kita bersama. Yeay. Apa kabar? Jadi saya panggilnya Cak Nuri boleh ya? Iya. Oke, baik ya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di tengah kesibukan, baru saja sebelum kesini adalah ngadain melihat vaksinasi ya Cak Nur ya? Pertama lihat vaksinasi, yang kedua ngikutin kegiatan musyawarah cabang Legium Veteran Republik Indonesia. Oh, di mana tuh? Di dekat rumah sakit. Oh, di dekat rumah Harapan sakit. Bunda. Oke. Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan. Tetangganya ya, Cak Nur. Ya, Nur. Ya. Jadi Ramasinta Batam Indonesia, kali ini saya kedatangan Ketua DPRD Kota Batam. Ini untuk periode yang kesekian kalinya, karena baru saja ya. Dan tahun 1992 Cak Nur ini pertama kali ke Kota Batam. Bener apa enggak sih? Betul. Bener? Betul. Itu pertama kali tahun 92 itu sudah berpolitik atau belum? Belum sama sekali. Jadi ngapain ya dulu itu, Pak? Kepo ya. Iya. Ya kebetulan saya berangkat dari Jawa, Jakarta, diajak teman saya. Bahkan saya diajak ke Batam informasinya. Cuman masalahnya temen juga nggak tahu Batam. Oh ya? Iya. Kok bisa begitu? Itu lewat darat, Mbak. Oh, lewat darat? Iya. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Oke. Lewat darat ke Jambi. Alhamdulillah sampai di Jambi itu uangnya habis. Kalau boleh tahu berapa modalnya itu waktu itu? Kebetulan kita itu dulu nggak hanya berapa ratus ribu ya, nggak hanya. Tapi sampai di Jambi itu barangnya habis sama kawan itu. Gitu. Kebetulan terus mau dari Jambinya kan naik kapal barang. Kemudian nggak bayar juga. Ih, hebat kali. Pakai pelet apa sih? Pakai kapal barang sampai di Tanjung Pinang. Oh. Nah itu kalau nggak salah itu malah pas bulan puasa. Bulan puasa. Nah kemudian sampai di Tanjung Pinang 2 hari. Itu nggak dibongkar-bongkar barangnya. Jadi kita hanya bisa ngeliat pelabuhan. Ya sampai mau 3 hari baru dibongkar. Itu kita nggak bayar, ditanyain sama awak kapal. Saya KTP nggak punya, ya kan uang udah nggak ada, gitu. Ya kemudian kan kapal ini mau balik lagi ke Jakarta ya? Ke Jambi. Ke Jambi. Akhirnya saya
Ya diserahkan ke polisi di pos polisi. Di Tanjung Pinang itu. Tanjung Pinang di pelabuhan. Ya, kemudian ada namanya Pak Yulkarnain. Ya, kebetulan beliau itu kalau nggak salah itu dulu agen mobil bis travel gitulah. Nah, saya ditanya di kantor polisinya. Akhirnya kemudian saya diajak ke rumahnya. Ada 2 hari, 2 malam lah. 2 malam tinggal di tempatnya beliau. Kemudian saya mau kemana? Ke Batam. Setelah di Batam diantar sama beliaunya berdua. Tapi saya pasif karena yang punya agenda kawan saya. Iya. Saya pasif aja. Nah, akhirnya habis itu dibawalah di mana yang dituju. Nah, waktu itu tuh ada 92 itu lagi rame-ramenya Muka Kuning, Pak. Kawasan industri Muka Kuning. Iya. Di sana itu ada Pujasera kan. Saya kerja di sana. Oh. Jadi pelayan. Sama teman. Sama teman itu. Oke. Saya ikutin aja lah, namanya kan hanya ngikut ya. Saya jadi ya tukang nganter-nganter minuman apa gitu lah. Bahkan saya nggak tahu gajinya. Hah? Tapi digaji? Digaji tapi saya nggak tahu gajinya. Karena dipegang sama ya kawan kan. Kok gitu? Iya, kita belum pernah mikir uang. Oh. Waktu itu. Oke. Gitu kan, ya saya ikutin aja lah. Nah, terus kadang kerja di catering. Nah, saya sempat kerja di Sanur Restoran. Yang di Batam Center. Batam Center. Saya juga pernah di belakang Harmoni, kebetulan mungkin ada setahun 2 tahun akhirnya jadi keamanan mas itu. Akhirnya di Nagoya, Jodo. Pokoknya sudah banyak banget ya dari tahun 92 itu ya sejak menginjak di Batam. Terus ngomong-ngomong Pak, si temennya itu kemana sekarang? Masih suka ketemu? Ya agendanya berbeda. Tapi masih sering kontak-kontakan? Sudah, sekarang beliaunya sudah ada di Jawa, Mbak. Oh, udah kembali ke Jawa. Ya. Dia menyerah tinggal di Batam. Ya karena sudah lulus. Oh. Nah itu dia, hanya sebagian kecil aja pertama kali ke Batam tahun 92 dengan berbagai pengalaman kerja. Jadi terakhir adalah saya pernah jadi tukang tagih utangnya barang elektronik. Oh, kolektor gitu ya? Iya, kolektor. Berarti galak banget dong? Enggak juga. Jadi kalau nagih kan harus wajah yang sangar atau gimana gitu. Enggak, saya humanis orang. Contoh. Saya walaupun nagih mak, saya nggak pernah pakai urat. Contoh gimana? Ya saya tungguin aja rumahnya. Di Satroni gitu ya ditungguin? Nah, saya tungguin di depan rumahnya sampai saya diusir. Oh gitu. Tapi itu setelah diusir apakah berhasil lagi? Ya kalau saya nggak dikasih saya nggak pulang. Oh gitu. Ya. Tapi sampai nginep nggak ya? Oh sampai 1:30 jam 3 Mbak. Dini hari. Dini hari. Luar biasa itu ya. Ya. Aduh, itu bertahan berapa lama tuh jadi kolektor? Cukup lama itu. Pasti pengalamannya banyak sekali ya. Saya bisa samarin ke kantornya, Mbak. Di kantornya itu saya bisa tidur di kantor. Di ruangan tamu? Iya. Oh iya? Saya bisa tidur sih. Pokoknya sampai dia membayar hutangnya gitu ya? Sampai dia nggak suka, sampai dia nih gitu. Saya nggak pernah kekerasan, tapi saya nunggu dikerasin. Oh. Jadi ini contoh nih buat para kolektor saat sekarang ini, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, Cak Nur, banyak sekali yang dengan kekerasan sampai barangnya diambil. Tapi Cak Nur enggak ya dulu ya? Akhirnya sampai risih sendiri, sampai malu sendiri. Akhirnya dibayar hutangnya ya? Ya, saya beberapa kali ngambil nagih tempatnya pejabat. Jadi saya punya strategi, saya mencari titik lemahnya, kelemahannya. Apa? Ini kedua simpanan, nah itu saya lakukan. Ya kalau enggak saya ngomong. Alhamdulillah dengan begitu dikasih.
Oh, diganti di pejabatnya masih ada nggak, Cak Nur? Ada almarhum. Oh, udah almarhum. Oke. Nah, buat Ramasita nih punya pengalaman menarik dari tahun 92 sampai sekarang, atau temen Cak Nur nih yang udah pulang ke Jawa, apa sih pengalaman menarik bersama Cak Nur? Silakan komen, atau juga warga Batam nih yang pernah jalan-jalan atau juga ngobrol dengan Cak Nur lebih dekat, silakan komen ya. Oke, kita kembali ke politik nih, agak berat nih, tapi jangan terlalu berat. Sejak kapan itu Cak Nur? Ya dengan pribadi tadi, kemudian setelah saya cukup ya 2 tahun 3 tahun di Batam, akhirnya saya berinteraksi keluar ya. Iya. Nah, saya ketemu masyarakat kita, baik pedagang kaki lima maupun ojek. Nah kebetulan saya memang di komunitas, saya suka nongkrongnya di belakang Harmoni, tempat jengkel kan tempatnya sentral orang nakal dulu sana itu. Nah di sana lah saya berinteraksi dengan seluruh kalangan komunitas kita, pedagang kaki lima, terus ada ojek, ada taksi, ada tempat hiburan, terus ada teman-teman yang dari kapal, ya kan, pekerja kapal, itu kan banyak sentralnya di sana. Kalau dulu tuh terkenal di tahun 90-an itu terkenal adalah ya simpangnya Texas di sana, Mbak. Oh iya, karena ada narkoba semua ada di sana. Bebas banget lah ya pokoknya. Bebas mau ganja, mau narkoba, di situ banyak. Tapi alhamdulillah saya tidak memakai. Alhamdulillah. Nah ngomong-ngomong sekarang masih ada nggak tempatnya? Ya sekarang udah sangat tertib lah. Oh sangat tertib, nggak terlalu mencolok gitu ya? Ya. Nah untuk politik sendiri ada yang ngajak atau keinginan sendiri atau gimana? Ya, saya aktif, saya jadi simpatisan PD Perjuangan waktu itu 98. Ya, Kenapa 98. sangat simpatisan banget? Waktu itu kan sama masih muda juga, Mbak. Jiwa mudanya masih ya. Kan waktu itu kalau tidak salah lagi spirit semangatnya perubahan kan, dari Orde Baru, terus ada reformasi, terus ada partai baru yang waktu itu kan sangat dikecilkan, disudutkan dan ditakuti oleh pemerintah era zaman itu, yaitu dengan munculnya Bu Mega. Jadi saya ikut serta di dalamnya, gabung. Baru menjadi partisipan aja. Ya, saya tapi di 98 saya jadi pengurus ranting jodoh dan sebagai pengurus ranting di angkasa. Di angkasa ya? Apa itu? Pasar angkasa Nagoya. Oh, pasar angkasa. Kira itu apa? Jadi kan di bumi dan di angkasa. Lalu pernah juga jadi anggota dulu ya, anggota dewan dulu, baru sekarang ketua DPRD Kota Batam. Ya. Ya kalau alhamdulillah kalau saya Mbak ikut di politik ini ya termasuk ya lancar, termasuk ya tidak ada kendala yang menurut saya yang berat gitu, karena memang sebelum saya aktif menjadi caleg gitu, saya udah kan pernah saya ngikutin Pak Suryo. Jadi tim suksesnya beliau, sempat jadi pengawal beliau, tadi tim sukses beliau. Berarti sempat curi-curi ilmu juga lah ya pasti ya? Ya pasti, ya kan. Ada strategi beliau, terus anunya kan pelaksananya saya. Iya. Ya kan, jadi saya tidak kaget. Tetapi mana yang baik, mana yang positif saya ambil, yang negatif saya tidak. Namanya orang politik itu baik buruk kan itu ada di sana. Buruk tok kan nggak mungkin, baik saja juga tidak. Iya. Dia dinamis, seimbang. Karena strategi kan. Gitu. Nah Cak Nur, kan kayaknya mulus-mulus banget tuh ya, jadi anggota dewan mulus, apalagi sekarang udah jadi ketua DPRD juga mulus-mulus, terpilih lagi. Ada perubahan yang sangat berarti nggak sih setelah Cak Nur jadi ketua DPRD Kota Batam? Maksudnya lembaganya, kinerjanya, dari sosok pribadi? Oh pribadi. Iya, apakah lebih ya, aku nih?
saya mulai dari awal pertama, saya ini kan orang kecil, Mbak. Kecil apa ya? Maksudnya masyarakat, ya kan kita kan masyarakat. Iya. Kok gua apa mungil seperti saya, Pak Janur. Jadi kan termasuk kami ini kan golongan masyarakat kecil lah, menengah ke bawah. Terus kemudian kehidupan kita juga nggak pernah kan jauh-jauh dari mereka. Nah dengan ikut kita di dalam berpolitik praktis, ya akhirnya kan menyesuaikan. Siapa ya, semua orang tahu kalau saya ini hidupnya di jalan, di Nagoya, yang macam-macam dinamikanya. Ya kan, kalau kita nggak berani kan nggak makan. Kalau kita nggak kuat kan ya pasti akan dimakan orang kan. Nah, ini dengan kepribadian yang demikian, kita kalau kita pakai aturan malah nggak dapat bagian. Oh gitu. Jadi aturan itu harus dilanggar ya? Ya justru makin banyak keributan waktu itu. Waktu Siapa itu. dapat uang? Iya. Nah, tapi setelah saya ikut partai politik, apalagi sampai jadi wakil rakyat, itu justru jadi semua jadi takut, Mbak. Iya. Karena yang dulu kan hanya berpikiran pribadi kita, apapun yang saya lakukan itu kan resiko hanya saya. Iya. Gitu kan. Kalau dulu belum keluarga, hanya pribadi saya. Kalau saya salah paling hanya di penjara. Gini tuh kan. Tapi setelah saya punya keluarga, kan hanya beresiko saya dan keluarga saya. Iya. Apapun yang akan saya lakukan. Tapi setelah saya jadi wakil rakyat, itu dengan sendirinya itu, Mbak, itu seperti ada tuntutan. Sehingga mau ndak mau kita udah jadi pejabat publik, pertama jadi contoh. Yes, betul. Ya kan? Nah ini kan pantas ndak pantas. Ya mau ndak mau kan, memang harus ada perubahan. Artinya apa? Karena kita pertama menjadi pejabat publik dibayar oleh rakyat, ya kan? Nah tentu perilakunya kan harus memberikan contoh dan ketauladanan, kan gitu. Oke, Ya. itu dia tuh Ramas itu. Tuh kan dong, biar semangat ya. Kalau minum silakan minum. Iya. Jadi ini kopinya adalah kopi pahit, tapi tidak sepahit kehidupan Bapak lah ya kayaknya ya. Ya Allah. Curhat ya. Nah, kinerja Ketua DPRD Kota Batam. Nih kalau sidang tuh sampai batas waktu paling pernah dialami tuh sampai pukul berapa nih, Cak Nur? Kalau paripurna ya, Iya. itu pernah jam 1 sampai 2 dini hari. Itu karena alot atau gimana tuh? Karena ada hal teknis yang memang belum selesai. Sementara waktunya harus selesai. Seperti apa contohnya? Nah, contoh misalkan perintah aturan undang-undang akhir ketok palu, akhir dari keputusan perda seperti APBD itu kan 30 November gitu kan. Nah kemudian sudah dijadwalkan di bamusnya terakhir misalkan tanggal 30 ya kan. Nah ternyata tanggal 30 memang kita udah paripurna kan, udah kita ketok, sudah kita buka paripurnanya, ternyata ada hal teknis yang belum selesai. Jadi nyambung lah sampai besok paginya lagi di iya, hari ya. akhirnya ya kita buka paripurnanya, kita skor, diselesaikan sampai selesai. Luar biasa. Jadi belum ada yang tahu loh Ramasinta ya, Ya. kalau ketua DPRD dan tim di DPRD itu bekerja sampai dini hari. Ya. Coba bayangkan kita lagi tidur-tidur nyenyak. Ketua DPRD dan anggota lainnya masih tetap berpikir untuk Ya. merumuskan sesuatu yang memang harus dirumuskan ya. Ya. Luar biasa. Tuntutan. Tuntutan ya. Oke, ngomongin soal hobi nih Cak Nur. Ya. Katanya sih tadi denger-dengar hobinya otomotif, bela diri, olahraga, betul?
Ya. Olahraganya seperti apa nih olahraganya? Main bola? Pertama adalah memang olah otot. Wih, seperti olah otot apa nih? Sit up, push up. Wow, hebat banget. Karena basic saya memang bela diri. Oke. Ya, Sudah ban karena- berapa? Saya kebetulan di tarung derajat, Mbak. Dalam derajat. Ya. Wih, mantap ya. Siapa yang berani lawan? Terus yang otomotif itu? Ya, lokomotif kebetulan anak Kebetulan? saya punya anak, Mbak. Hmm. Umurnya sekarang 13 tahun sama 11 tahun. Heeh. Kebetulan dia suka Otomotif. Motor. Oh, motor, bukan mobil ya? motor. Motor. Oke. Berarti Ya. moge apa? Bukan. Ya kan belum. Oh, belum. Mobilnya belum. Dia baru suka motor. Oke. Maka ya, saya coba menyesuaikan apa harapan dia. Ya akhirnya dia suka motor, ya saya nyarikan motor. Oh. Bisa dulu kan motor geng, Mbak. Oke. Punya tim geng ya? Motor? Ya dulu ada dulu. Tahun berapa itu? Ya waktu tahun-tahun masih di antara 90-an. 90-an. Oh, berarti belum ke Batam. Kan ke Batam 92. Iya, Iya. ya kan masih 90-an itu kan. Oh, masuk ke situ ya. Oke, berarti udah dimasuk di Batam juga. Iya. Ayo, ada yang ikut dulu setim dengan Cak Nur? Silakan komen. Lalu lanjut. Ya saat ini sekarang ini ya kebetulan kalau pas ada waktu selalu akan waktu dengan anak saya. Gitu kan. Ya ngajarin olahraga, bela diri. Ya kalau dia mau naik motor, ya naik motor. Ditemenin gitu ya, ajak jalan-jalan. Terakhir jalan-jalan sama keluarga kapan, Cak Nur? Semalam sore, Oh, baru semalam sore. Kemana biasanya jalan-jalan? ya keliling Batam. Keliling Batam, hebat banget sih. Tapi nge-mall sering? Untuk akhir-akhir ini Enggak kayaknya ya? jarang ke mall. Oh, jarang ke mall. Nah, dengar-dengar kalau Cak Nur juga sukanya kuliner. Oh iya. Bener ya? Betul. Apa sih yang paling disuka? Bakso dan mie ayam. Bakso dan mie ayam. Ya Allah. Ternyata. Nah, kan di Batam tuh banyak kuliner bakso dan mie ayam menjadi salah satu favorit. Kak, ada tempat yang sering dikunjungi? Iklannya masuk ya nanti ya? Satu spot. Belum sih. Ya. Itu yang paling favorit Ya, adalah ayam ya. dan bakso. Tapi kalau makanan-makanan luar negeri, bule-bule Pak Cak Nur. Kurang pandai ya, Mbak. Oh, kurang pandai. Saya nggak kurang lincah kalau pakai garpu. Ini anu. Ya, ada caranya nanti. Oke. Nih, kita sekarang ada lagi satu pertanyaan. Sering sukanya itu ya kalau misalkan di demo nih Cak Nur ya, di demo tuh DPRD Kota Batam yang sering menghadapi tuntutan dari para pendemo itu, apakah Cak Nur sendiri atau mewakilkan sesuai dengan komisi yang mereka demokan? Ya, enggak. Kalau sebenarnya kita nih yang sering demo itu kan buruh, Mbak. Yes. Ya, kan? Biasanya tanggal-tanggal Itu- bulan Mei ya? Ya, mitranya kan Komisi 4 mestinya. Tapi kebanyakan mereka kalau demo kepengen dihadiri pimpinan. Betul, kayaknya lebih puas gitu. Ya, kalau saya sih nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Sepanjang saya hidup. Maksudnya saya hidup di DPRD. Gitu ya. Iya. Nah, sepanjang saya masih ada di sana di tempat, pasti saya temuin siapa saja yang demo. Wow, luar biasa. Makanya tidak salah dong kalau masyarakat Ya. memilih Cak Nur menjadi ketua DPRD kembali dong ya. Wah. Kenapa? Kenapa nggak takut? Kan itu kan. Takut di lempar batu gitu kan? Ya, saya Busuk. sih kalau takut sih enggak, Mbak. Karena saya sudah tahu rohnya. Oh. Ini roh. Ini maksudnya roh siapa nih? Roh para pendemo. Ya karena kan dulu kan saya juga suka demo. Ya kan. Apa sih yang diinginkan seorang pendemo itu? Itu kan. Kalau memang demo murni ya maksud tujuannya yang tersumbat, yang menyumbat setelah ketemu supaya sumbatannya bolong. Iya. Gitu kan. Nah sekarang yang dituju oleh siapa? Kalau DPRD yang penting ketemu sama tuan rumahnya, ngobrol ngomong
longgar pulang. Itu yang murni ya, Yang demo murni. murni. Tapi selama ini sering nggak ada demo yang memang ditunggangi oleh beberapa politik? Kalau ada nggak sih? Saya pernah, Mbak. Saya waktu itu masa jadi anggota belum Oh pimpinan. iya. Oke. Saya pernah menyambut orang demo. Nah, kebetulan kalau tidak salah itu LSM. Nah, demonya nggak begitu jelas. Iya, arahnya nggak Biasanya begitu mereka bawa jelas. spanduk tuh, Iya, Cak. nggak jelas memang. Nggak jelas ya lu. Heeh. Waktu itu malah didampingi kepolisian. Maksudnya saya menyambut kehadirannya mereka. Sebelum datang tuh saya sudah di teras itu udah ada setengah jam saya. Oh gitu. Nah setelah mereka demo, ya kan, mau tidak minta saya tak suruh masuk, enggak mau. Perwakilannya. Nah, perwakilan tak mau, tak suruh ngomong tidak mau. Nah, terus saya mau ngomong apa juga tidak mau, kan bingung kan? Liur itu mah Pak. Nah. Ya Allah. Jadi gimana dong akhirnya? Nah terakhir malah memberi kotoran, Mbak. Hah? Apa tuh? Kantor saya tuh dikasih Sampah? Bukan kotoran Kotoran beneran? manusia ya. Yo ampun. Habis itu dia lari. Oh. Nah, saya melihat karena loh kok nggak ditangkap, saya kejar dia. Nah, saya kejar, akhirnya tak suruh bersihkan. Si yang naruh itu? Iya. Dibersihin sama mereka Pak? Oh, ya melawan tuh. Wah, seru tuh Iya, kayaknya tuh ya. nah, melawan ya akhirnya ya tarik-tarian. Tarik-tarian, akhirnya dipisah sama polisi. Jadi sampai tarik-tarikan sampai selesai pun tak tahu itu apa tujuan mereka Iya, demo. nggak tahu. Kurang kerjaan mereka ya. Ya, terus malamnya saya difasilitasi sama kepolisian, ketemulah sama Mereka mereka. itu. Ya minta maaf, ya selesai gitu aja. Nggak ditanya juga kenapa itu demo? Ya namanya anak muda ya cari panggung, cari eksis, cari pengakuan nggak jelas lah. Ayo, yang dulu pernah nggak jelas demonya siapa aku. Oke, Cak Nur. Oke, sekarang saya punya 5 pertanyaan. Iya. Jadi Cak Nur silakan jawab dengan cepat. Iya. Pokoknya mah nggak usah mikir-mikir lah ya Cak Nur ya. Jawab aja. Oke, mau minum kopi dulu silakan. Ya, kopi. Yuk. Ini energi. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama. Rokok apa kopi? Rokok apa kopi? Kopi. Oke. Tapi kok lama barusan mikirnya ya? Yang kedua, makan pakai sendok atau tangan? Mulut. Dipuji atau memuji? Oh nguji. Memuji. Dimarahi rakyat atau istri? Dimarahi rakyat atau istri? Istri lah. Istri, Tapi bukan berarti suami takut istri kan ya? Enggak. Dibohongi atau dicurangi? Ya sama-sama itu. Harus Sama-sama satu. ruginya. Harus satu, Hah? pilih. Harus satu. Dibohongin. Dibohongi. Oke, sekarang alasannya. Yang pertama tadi milih rokok apa kopi? Kopi ya? Rokok? Kopi? Saya kopi. Kopi kenapa? Ya karena kopi tanpa gula itu energi, Mbak. Dan itu udah saya rasakan. Oh gitu ya. Iya. Setiap hari berapa cangkir yang dihabiskan minum kopi? Oh, saya hanya satu kali. Satu kali aja. Di rumah apa di kantor? Dimanapun sepanjang saya belum minum. Oh, pokoknya satu aja Ya. cukup ya. Oke. Sekarang kan banyak tuh kafe-kafe bermunculan kopi-kopi. Sering mendatangi tempat tongkrongan anak muda? Ya, Ada. ada. Oh, ada. Ngajak istri atau sama temen? Ya, tinggal momennya aja. Yang kedua, makan pakai tangan atau pakai sendok? Mulut, Mbak. Tapi Kenapa? Kenapa tuh? Nah, Lebih nikmat ya? karena rasa. Rasa. Iya. Tapi kan Cak Nur sebagai ketua DPRD itu banyak sekali undangan-undangan yang sangat resmi. Nggak mungkin juga kan kalau misalkan undangan resmi pejabat-pejabat pakai tangan? Nah itu bisa besi makannya, tidak asli makan. Icip-icip aja gitu ya, nggak ada rasanya ya, gitu. Iya. Terpaksa banget gitu ya, padahal lapar. intinya ya formalitas. Habis itu makan lagi di rumah Iya, pakai tangan. aslinya ya belum makan lagi. Oke, yang ketiga dipuji apa memuji?
saya suka memuji orang. Memuji orang. Seperti apa Karena contohnya? ya, paling tidak membuat senang orang. Oke, seperti contohnya? Ya kalau misalkan hasil orang kerja, itu bagus ini. Yang paling ya kalau orang cantik aku harus bilang cantik. Harus cantik ya, benar ya bilang ya? Ya. Oke. Oke, yang keempat, dimarahi rakyat atau istri? Saya suka dimarahi istri. Sering? Suka dimarahi istri. Tapi kan sering- tadi pilihannya kan suka. Suka dimarahi istri, suka dimarahi istri. Ya istri. Biasanya kenapa istri suka marahin Cak Nur, gara-gara apa? Pulang Pasti ada yang malam? salah. Pasti ada yang salah. Lalu minta maaf gitu ya? Iya. Oke. Karena istri itu kan pendamping sekaligus rem kita. Wih, keren ya. Oh iya. Wih, rem lah. Rem Ramasinta mengingatkan Ya. gitu ya Cak Nur ya. Oke, yang terakhir, dibohongi atau dicurangi? Saya suka dibohongin. Dibohongin gak sih? Ya. Kenapa? Kalau saya dibohongin, saya dapat pelajaran di sana. Gitu kan. Terus kemudian kalau saya membohongi, saya malu. Saya yang saya bohongin. Iya. Tapi kalau saya dibohongin, orangnya malu sama saya. Gitu. Tapi kan kalau dalam dunia politik, kalau masalah curang, sikut menyikut itu pasti dong Ya ada. hampir sama sih bohong sama curang. Eh, Ya kan. Tapi saya lebih suka dibohongi daripada membohongi. Oh, pasti. Ya, karena pertanyaan gitu kan. Iya. Karena apa? Ya, karena kebohongan itu adalah siksa dan menyiksa diri. Ya kan. Tapi kalau kita dibohongin, itu adalah pelajaran, gitu kan? Karena orang yang dibohongin itu yang dia dapat itu, kalau dia sampai mengetahui siapapun yang membohongin, itu senyumnya tuh enak. Gitu. Pak Cak Nur sering dibohongi staf nggak? Saya temen ya, Oh, temen saya ya. kalau dibohongin temen, dibohongin lingkungan saya, itu sebenarnya saya tahu. Oh, sudah bisa membaca pikiran lah ya. Iya. Tadi kan udah ya, rohnya itu kan? Udah ya. Iya. Wow, Sebenarnya gitu. saya tahu. Oh. Tapi karena saya mencintainya, dengan menyayanginya, saya selalu memberikan ruang. Oh gitu. Iya. Supaya dapat pelajaran dari kebohongannya itu. Loh. Sip. Iya. Terus katanya Cak Nur tuh pertanyaannya udah habis. Cak Nur itu katanya suka sekali membantu orang yang dalam kesusahan. Sesusah apa sih orang itu sampai bisa dibantu Cak Nur? Ya, kalau cerita kesusahan orang, setiap orang kan mengalaminya. Itu kan faktor kebutuhan. Iya. Gitu kan. Nah, saya ini bukan jadi apa-apa dan bukan jadi apa-apa. Itu saya hobi itu. Hobi membantu. Membantu walaupun kecil walaupun sedikit. Ya kan, bisa menyelesaikan masalahnya sahabat, kawan atau orang lain. Senyumnya mereka itu adalah kebahagiaan saya. Setelah dibantu itu ya. Ya, apalagi saya sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat itu orientasi kinerja kita itu kan memang untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat kita secara umum kan. Kalau masyarakat Batam secara umum itu senyum dan berbahagia, kita ikut senang. Gitu ya. Tapi filosofinya sebaik-baiknya hidup, kehidupan kita lah hidup yang bermanfaat. Nah, itu dia tuh. Kalau dalam bahasa Ya. Jawanya apa tuh, Cak Nur? Urip itu Nah. urup. Urip itu urup. Urup. Artinya? Ya, hidup itu harus bermanfaat. Oh, hidup itu harus bermanfaat. Oke. Kira-kira Cak Nur merasa sudah bermanfaatkah untuk rakyat, keluarga, apalagi? Ya. Ya, belum lah. Ya, belum. Ya, kita ini kan kalau sepanjang kita masih hidup itu kan
belum pernah Mbak capaian-capaian itu kan. Tapi paling tidak kita berusaha, ya kan. Tapi orientasinya itu tadi urip tuh urip. Tapi kalau capaian ya sepanjang itu kita masih hidup, berarti kan masih banyak harus yang kita lakukan. Nah, perasaan kita, perasaan saya dan perasaan Mbak kan tentu. Iya. Perasaan saya sudah ternyata belum. Ya kan, yang menerima belum merasa. Nah, berarti kan belum selesai. Ya gitu kan. Makanya saya bilang belum. Karena apa? Karena masih hidup. Oh sih. Iya. Mungkin kalau saya sudah mati berarti selesai. Selesai, iya benar Pak. Sepanjang hidup berarti belum. Nah, sampai kapan mau berpolitik? Ya. Selama masih hidup ya? Ya, selama masih hidup. Iya kan? Selama masih hidup. Selama masih hidup. Aduh, sayang sekali waktunya juga habis nih Cak Nur. Masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan menarik. Jadi Ramasita kita bisa mengambil ya karir dari Cak Nur yang mulai dari nol sampai sekarang sukses jadi ketua DPRD Batam dan masih banyak lagi ya memegang organisasi di Kota Batam ya Cak Nur ya. Keluarga saya semua ya. Mungkin dari akhir ceritanya kalau boleh saya terima kasih. Ya kan? Buat siapakah kira-kira? Ya, kan banyak ya. Iya. Saya ada saat ini sampai punya kedudukan saat ini. Tentu tidak berdiri sendiri. Oke. Ya kan. Ya pertama tentu keluarga, ya kan. Yang kedua adalah sahabat-sahabat, ya kawan-kawan, terus saudara-saudara yang ada di Batam yang bersama kita, yang ikutan berjuang. Terus kemudian saya punya mentor. Wah. Iya, saya punya guru spiritual. Iya, ya bukan hanya guru spiritual, guru politik juga. Guru politik. Siapa tuh? Saya Pak Suryo. Oh, Pak Suryo. Aduh. Gitu kan. Nah, maka di akhir dari capaian ini ya tujuannya ya tentu kita akan bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Batam yang sejahtera. Amin. Amin. Masyarakat yang makmur gitu. Amin. Oke. Itu akhir dari cerita. Oke, itu. Sudah ya, Cak Nur? Wes ya. Jadi Ramasita Batam Indonesia banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil positifnya, silakan diambil. Banyak ya pelajaran-pelajaran dari sosok seorang politikus yang sudah tidak asing lagi dan juga ketua DPRD Kota Batam tercinta. Terima kasih banyak Cak Nur, sukses selalu. Ada pantun? Oh, ada. Pantun penutup, silakan Cak Nur. Tapi tak baca loh ya. Oh iya loh, saya juga tadi baca. Oke. Ini tapi dari semalam mikir-mikir. Ya dari malam ini membaca pantun apa. Ini ternyata saya dapat pangsitnya baru perjalanan tadi. Ya Allah, gitu atau sering gitu. Aku Allah tuh mah mengetahui apa yang kita inginkan. Sok silahkan. Tapi nggak pakai kacamata, agak kabur. Oke. Cik Atun pergi mencari Queenie. Cakep. Queenie itu mangga. Iya, yang wangi itu. Iya. Manis Queenie dimakan bersama. Cakep. Tak peduli siapa diri ini. Iya. Jadikan diri bermakna untuk sesama. Terima kasih. Ternyata tidak sia-sia wangsit yang diterima Cak Nur pantun perjalanan ke sini ya, ke Batam FM. Nah ini kayaknya untuk yang kedua untuk studio. Simak baik-baik. Tempat hari nak beli buah baju. Cakep. Buah baju didapat si anak darah. Cakep. Hari ini Batam FM punya ruang 1007. Iya, cakep. Terus berkaya dan jaya di udara. Makasih. Ada lagi? Buat saya nggak ada? Ini mangsitnya. Tadi maksudnya cuma 2 aja. Oke, Cak Nur kalau nanti kita undang lagi, oke ya bersedia.
bersedia saya ya. senang sekali. Oke. Ya, membagi. Berbagi ilmu, sharing ya. Oke. Oke, Ramasinta Bahasa Indonesia, terima kasih banyak sekali lagi untuk Ramasinta yang sudah, atau komen silakan. Apa sih yang paling disuka Ramasinta dengan sosok seorang Cak Nur? Silahkan komen ya. Kita ketemu lagi di Ruang 1017 107 Batam FM. Saya Santi Anjasmara pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.